Oke, kali ini kita akan lanjutkan tentang materi akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Yang berikutnya itu tentang aksara dan seni sastra. Nah, aksara dan seni sastra itu tersebar di Indonesia karena dibawa oleh orang-orang Mesir, orang-orang Arab ke wilayah Indonesia. Jadi dengan tersebarnya agama Islam di Indonesia, maka mempunyai pengaruh terhadap Indonesia itu dalam bidang aksara ataupun bisa dikatakan dalam bentuk tulisan, yaitu masyarakat akhirnya bisa mengenal yang namanya tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau bisa dikenal istilahnya Arab Gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakaikan untuk menuliskan bahasa Melayu. Jadi, di samping selain tulisan Arab, maka huruf Arab juga berkembang menjadi seni kaligrafi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tadi ada berbagai jenis kaligrafi, tadi ada berbentuk hewan ataupun ada yang berbentuk buah-buahan, ada hias-hiasan ataupun ukir-ukiran. Jadi dalam seni sastra yang berkembang itu pada awal periode Islam itu adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan ya ataupun pengakulturasian dari pengaruh Hindu-Buddha dan juga sastra Islam yang banyak terdapat di pengaruh Persia. Jadi dengan demikian wujud akulturasi dalam seni sastra itu terlihat dalam tulisan aksara yang dipergunakan yaitu huruf Arab Melayu, dan juga isi ceritanya ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman. Banyak jenis-jenis sastra yang terjadi hasil perpaduan pengakulturasian antara pengaruh agama Hindu-Buddha dengan percampuran agama Islam, seperti ada hikayat, ada babat, ada suluk, dan juga ada primbon. Nah, apa itu hikayat, apa itu babat, ataupun apa suluk beserta dengan primbon? Yang pertama, hikayat itu adalah cerita dongeng yang berpangkal dari sebuah peristiwa ataupun salah satu tokoh sejarah. Sedangkan kalau dia babat, itu merupakan kisah rekaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya ada babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan masih banyak babat-babat yang lainnya. Bukan babat mesin babat rumput ya. Yang ketiga, itu ada sastra berbentuk suluk. Suluk ini merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Contohnya ada suluk Sukarsa dan masih banyak suluk-suluk yang lainnya. Dan yang terakhir itu sastranya itu ada primbon. Kalau primbon sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh orang-orang Jawa. Misalnya kalau tafsiran mimpi itu masih dipergunakan. Tapi primbon ini adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena bentuknya itu berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, mungkin kejadian-kejadian ataupun keajaiban, dan juga penentuan hari-hari baik atau buruk. Kalau di orang Karo ada itu ya, kalender orang Karo katanya. Jadi kalau misalnya mau menanam, lihat primbonnya. Kalau misalnya ada mimpi buruk atau mimpi baik, lihat buku primbon. Jadi kalau penasaran dengan buku primbon, silahkan searching di internet. Nah, itu dia 4 sastra yang sudah kita bahas. Tadi ada hikayat, apa itu tadi babat udah tahu, apa itu suluk, dan apa itu primbon. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Tadi sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, coba dulu kamu buatkan contoh tentang hikayat beserta dengan contoh dari primbon. Contoh hikayat dan juga primbon. Itu pertanyaan yang ketiga. Buatkan contoh hikayat dan juga contoh primbon ya. Oke, kita lanjut ke tadi sudah ada sastra. Kali ini kita bahas tentang kesenian. Nah, akulturasi pada seni musik itu terlihat pada musik kasidah dan juga gamelan. Kalau gamelan sudah nggak asing lagi di
telingamu ya. Jadi di bidang seni tari terlihat pada tari Seudati yang diiringi sholat Nabi, kesenian debus yang diawali dengan membaca Al-Quran yang berkembang di Banten, yang berkembang di Aceh, dan juga berkembang di Minangkabau. Nah, apa itu debus, apa itu Seudati, dan yang lainnya? Nah, jadi permainan debus itu adalah tarian yang pada puncak acara itu penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya, bayangkan. Tapi sebenarnya itu kalau zaman dulu beneran nyata. Kalau sekarang entahlah ya. Yang kedua itu ada Seudati. Seudati itu adalah bentuk tarian yang berasal dari daerah Aceh, dan sebenarnya Seudati itu berasal dari kata Syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Jadi Seudati itu sering disebut sama artinya dengan 8. Nah, itu dia tentang kesenian, pengakulturasiannya tadi ada 2 bentuk, yaitu permainan debus dan juga permainan Seudati. Kita lanjut ke yang namanya kalender. Nah, kalender ini seperti yang sudah saya singgung sebelum-sebelumnya, pada saat orang Arab itu datang ke Indonesia, mereka berlayar itu berdasarkan perjalanan bintang. Jadi kemana arah bintang, ke situlah mereka bertuju. Jadi kamu bisa perhatikan tuh di layar. Dari situlah kira-kira orang Muslim ini berhitung. Jadi dengan masuknya Islam ini maka muncul yang namanya sistem kalender Islam yang menggunakan nama-nama bulan seperti Muharram, ada Syaraf, ada Zulhijjah, dan juga ada tahun Hijriah. Jadi setiap tanggal ataupun bulan itu berbeda namanya, berbeda artinya. Dan inilah dia contoh kalender ya. Saya juga kurang jelas. Tapi kalau misalnya orang Muslim ini ngerti nih ya. Muhammad, apa kabarmu nak? Muhammad IPA 4 toh. Coba kamu artikan sama teman-temanmu nih. Baik, untuk kesimpulannya, dengan demikian maka menjelaskan perjalanan sejarah rekonsiliasi antara Islam dengan agama budaya yang lainnya, itu menunjukkan strategi pengembangan budaya Islam di Indonesia yang multi etnis dan juga budaya yang sekarang juga meninggalkan beberapa peninggalan yang berbentuk Al-Quran yang sekarang bisa Anda saksikan. Sebenarnya kalau di Tanah Karo ada yang namanya peninggalan agama Islam yang pertama sekali, masjid yang pertama itu ada posisinya di Kaban Jahe itu. Masjidnya masih seperti masjid yang dulu karena masih dijaga sampai dengan saat ini. Dekatnya nggak jauh dari Pajak, jalan apa namanya itu ya, itu dekat Pajak. Kalau misalnya kamu ke Pajak ada Tugu Nini toh ya, Tugu Nini. Terus di depan Tugu Nini, di belakang Tugu Nini itu ada jalan lorong ke sana. Dari sanalah nanti ada yang namanya masjid pertama yang ada di Tanah Karo. Itu membuktikan bahwa memang di Tanah Karo juga pernah ada perkembangan akulturasi antara budaya Karo, budaya Hindu-Buddha, dan juga budaya Islam. Nah, baik, untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu, apa dampak positif dan juga negatif dengan adanya sistem kalender agama Islam yang ada di Indonesia? Pertanyaan keempat itu, apa dampak positif dan juga dampak negatif dengan adanya sistem penanggalan kalender yang berbentuk Islam yang ada di Indonesia? Oke, cukup sekian dulu dari saya untuk materi akulturasi budaya Islam yang ada di Indonesia. Selamat mengerjakan tugas.